Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 21 Maret 2023, Pekan Prapaskah keempat. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yehezkiel bab 47 ayat 1-9 dan ayat 12, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1-3a dan ayat 5-16. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang Allah dan Tuhan sebagai sumber kehidupan, sumber keselamatan. Allah dan Tuhan yang digambarkan sebagai sumber kehidupan dan sumber keselamatan itu dilukiskan dengan sangat bagus dalam bacaan pertama, dalam sebuah penglihatan Nabi Yehezkiel, di mana Allah digambarkan dengan bait suci, lalu di dalam bait suci itu ada muncul sumber air yang mengalir, bahkan sampai sebegitu tinggi dan seperti sungai. Dalam sungai itu, semua yang hidup di dalamnya akan mengalami kehidupan. Ikan-ikan mengalami kehidupan. Dan di pinggir-pinggir sungai itu bertumbuh pohon buah-buahan yang menurut bacaan pertama hari ini, daunnya tidak pernah layu dan terus berbuah setiap saat. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang digambarkan dalam bacaan yang pertama? Sekali lagi mengungkapkan Allah yang menghidupkan, Allah yang menyelamatkan. Bait suci adalah takhta Allah, tempat di mana Allah bersemayam. Dalam bait suci atau dari bait suci muncul air yang membual dan menjadi seperti kolam, bahkan sungai yang mengalir, yang memberikan kehidupan. Itu melukiskan Allah yang memberikan kehidupan kepada manusia yang ada dekat dengan Dia. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara Allah dan Tuhan yang menyelamatkan, yang menghidupkan, digambarkan dalam bacaan kedua, dalam bacaan Injil dengan kolam Bethesda, dan di sana hadir Yesus. Ketika air kolam itu bergerak, semua yang sakit yang masuk ke dalam kolam itu akan memperoleh kesembuhan. Bagi seorang yang sakit sudah 38 tahun, karena mungkin keadaan fisiknya yang tidak memungkinkan, dia terbaring di sana sekian lama dan belum disembuhkan. Karena menurut pengakuannya kepada Yesus, ketika air itu bergerak dan ia mau masuk ke dalam kolam itu, orang lain sudah mendahului dia, sehingga ia tidak sempat masuk ke dalam kolam ketika air bergerak. Dan Yesus tahu itu. Lalu Yesus menyembuhkan dia dengan mengatakan kepadanya, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bethesda, kolam, air, dan ada Yesus. Simbol Allah dalam diri Yesus yang menyegarkan, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan keselamatan. Saudari dan saudara yang terkasih, memang
Di luar Allah dan Tuhan kita tidak ada kehidupan, tidak ada keselamatan. Karena itu siapapun di antara kita yang mau mengalami kehidupan yang segar, yang mau mengalami keselamatan, yang mau mengalami kesembuhan, mari mendekatlah pada bait suci, mendekatlah pada Allah, mendekatlah pada kolam Bethesda, mendekatlah pada Yesus Kristus. Dalam Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita akan memperoleh yang menggembirakan, yang mengenakan, yang menyelamatkan, yang menghidupkan, yang menyegarkan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita mau merenung lebih jauh kedua bacaan liturgi ini, maka dua unsur penting yang ditampilkan kepada kita. Yang pertama, Allah atau Tuhan yang disimbolkan dengan bait suci dan kolam Bethesda atau Yesus Kristus yang hadir di kolam Bethesda saat itu. Dan yang kedua adalah air. Maka secara tradisi, saat-saat seperti sekarang ini, pada masa Prapaskah, minggu-minggu seperti sekarang ini, adalah saat-saat di mana para katekumen mempersiapkan diri untuk pembaptisan. Nah, dalam pembaptisan ada hal yang pokok, yakni Allah sendiri dan juga air. Air sebagai simbol pembaptisan dan Allah yang memberikan kehidupan. Maka bacaan-bacaan hari ini juga mengajak kita untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang pada hari-hari ke depan ini akan memperoleh pembaptisan dalam gereja Katolik. Semoga mereka mengalami kehidupan yang baru. Mereka mengalami kehidupan yang menyegarkan. Mereka mengalami keselamatan dalam Allah dan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selain itu, marilah kita kembali mengingat peristiwa di mana kita dibaptis. Air, simbol pembaptisan telah kita alami, telah kita terima. Dan Tuhan telah memberikan kehidupan dan keselamatan kepada kita. Mari kita kembali menyadari rahmat pembaptisan yang kita terima dan terus menghidupi rahmat itu dalam keseharian kita. Jangan lupa, ketika kita dibaptis, kita menjadi manusia baru. Manusia baru di hadapan Allah. Apakah kebaruan itu sebagai manusia yang telah dibebaskan oleh semua dosa dan kesalahan oleh Allah yang kita terima dalam sakramen pembaptisan itu, kita jaga baik-baik? Apakah rahmat pembaptisan kita rawat dan kita kembangkan dalam keseharian kita sehingga kita menjadi manusia yang beriman, yang makin hebat? Atau jangan sampai kita menyia-nyiakan rahmat pembaptisan itu. Bahkan karunia rahmat pembaptisan itu tidak kita kembangkan sehingga hidup kita tetap begitu-begitu saja. Iman kita bukan makin lama makin dewasa, tapi iman kita makin lama makin terpuruk dan menjadi seperti anak-anak. Karena itu sedikit saja ada tantangan, sedikit saja ada kesulitan, kita ngambek, kita marah-marah, dan lain-lain sebagainya. Itu ungkapan bahwa kita masih kekanak-kanakan dalam kehidupan beriman kita. Seharusnya sejalan dengan umur kehidupan kita sebagai orang beriman. Kita mesti terus bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, lebih dewasa dalam kehidupan beriman kita. Dan kita harus menghasilkan buah kebaikan yang semakin berlimpah. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini kembali mengingatkan kita
untuk menyadari sekali lagi rahmat pembaptisan yang kita terima. Yang pertama. Dan yang kedua, kita mau mendoakan orang-orang, saudara-saudara kita, katekumen di seluruh dunia yang hari-hari ke depan ini akan menerima sakramen pembaptisan dalam gereja Katolik. Biarlah mereka mengalami kehidupan dan kesegaran, keselamatan dalam Allah dan dalam Tuhan kita Yesus Kristus di dalam gereja Katolik. Tuhan memberkati.